Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucipto dengan NIM 2361101136. Saya akan menjelaskan jawaban soal teori dan kasus pada UAS Manajemen Keuangan. Baiklah, untuk soal yang pertama yaitu soal teori. Jelaskan pemahaman manajemen keuangan yang saudara ketahui. Jawabannya adalah manajemen keuangan adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengendalikan, dan memantau sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan finansial yang optimal. Dalam konteks organisasi atau perusahaan, manajemen keuangan bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, memastikan kelancaran operasi, dan mengelola risiko keuangan yang mungkin timbul. Secara umum, manajemen keuangan melibatkan beberapa kegiatan utama, yaitu 1. Perencanaan keuangan. Ini mencakup penyusunan anggaran dan proyeksi keuangan untuk masa depan. Tujuannya adalah memastikan bahwa perusahaan memiliki dana yang cukup untuk operasional dan investasi jangka panjang. 2. Penganggaran. Penganggaran adalah proses mendistribusikan sumber daya keuangan untuk sebagai aktivitas, sehingga pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Ini mencakup alokasi dana untuk pengembangan, pemasaran, produksi, dan lain-lain. 3. Mengendalikan keuangan. Ini adalah proses untuk memonitor dan mengevaluasi keuangan perusahaan secara berkala. Pengendalian keuangan memastikan bahwa perusahaan mungkin anggaran dan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan. 4. Investasi dan pembiayaan. Manajemen keuangan juga mencakup pengelolaan investasi yang dilakukan perusahaan, serta keputusan pembiayaan baik melalui uang maupun ekuitas. Tujuan dari ini adalah untuk memilih sumber dana yang tepat dengan mempertimbangkan biaya dan manfaatnya. 5. Manajemen risiko. Setiap keputusan keuangan membawa risiko. Manajemen keuangan harus mampu mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, seperti risiko pasar, kredit, dan likuiditas. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan menciptakan nilai lebih bagi pemangku kepentingan. Dalam kehidupan pribadi, manajemen keuangan juga berfungsi untuk merencanakan pengelolaan pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan investasi, yang pada akhirnya membantu mencapai tujuan finansial jangka panjang. Fungsi manajemen keuangan yaitu 1. Perencanaan keuangan. Menyusun rencana keuangan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan panjang. 2. Pengorganisasian keuangan. Mengatur sumber daya keuangan agar digunakan efisien. 3. Pengendalian keuangan. Memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan untuk memastikan anggaran dipatuhi. 4. Keputusan investasi. Menentukan alokasi dana dan investasi yang menguntungkan dan sesuai dengan risiko. 5. Keputusan pembiayaan. Memilih sumber daya yang tepat, utangan atau ekuitas, untuk mendukung operasional dan investasi. Manajemen likuiditas memastikan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Manajemen risiko keuangan. Mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan untuk meminimalkan dampak negatif. 8. Pemantauan kinerja keuangan. Menilai dan mengukur kinerja keuangan perusahaan atau individu untuk mencapai tujuan efisiensial. Selanjutnya untuk soal kasus, yaitu
Manajer keuangan PT Pelita sedang mempertimbangkan dua proposal dengan data sebagai berikut. Untuk cash flow proyek A dapat tahun pertama yaitu 700, tahun kedua 400, tahun ketiga 300, tahun keempat 250, tahun kelima 250, tahun keenam 350. Untuk cash flow proyek B pada tahun pertama 200, tahun kedua 350, tahun ketiga 350, tahun keempat 400, tahun kelima 500, tahun keenam 600. Diketahui tingkat suku bunga bank saat ini adalah 10% dan reinvest sebesar 8%. Investasi yang dibutuhkan pada tahun 0 adalah 1.500. Saudara diminta bantuan untuk menganalisa kelayakan dari kedua proyek di atas dengan lakukan analisis kelayakan dengan menggunakan metode sebagai berikut. Playback period discounted, net present flow, internal rate of return, modified internal rate of return. Buat crossover analysis, jelaskan saran dan beri argumentasi saudara atas pilihan tersebut. Untuk mencari jawabannya, kita menggunakan Excel. Baiklah, untuk revenue pada soal adalah 8%, PACC 10%. Di sini terlebih dahulu kita mencari analisa kelayakan untuk proyek A dengan cash flow pada tahun 0 yaitu 1.500, tahun pertama sebesar 700, tahun kedua sebesar 400, tahun ketiga sebesar 300, tahun keempat sebesar 250, tahun kelima sebesar 250, dan tahun keenam sebesar 350. Pertama, kita mengetahui PV 10% terlebih dahulu. Untuk PV pada tahun 0 yaitu 1.500. PV pada tahun kedua diperoleh dari nilai B6 dibagi dengan 1,1, kemudian dipangkatkan dengan nilai tahun untuk PV pada tahun pertama yaitu 700 dibagi 1,1 pangkat 1. Kenapa pangkat 1? Itu karena pada tahun 1 untuk PV pada tahun kedua hingga tahun ke-6 dilakukan dengan cara yang sama, sehingga diperoleh nilai PV pada tahun kedua yaitu 330,57. Pada tahun ketiga yaitu 225,39. Pada tahun keempat yaitu 170,75. Pada tahun kelima yaitu 155,23. Pada tahun keenam yaitu 197,56. Setelah kita memperoleh nilai PV 10%, selanjutnya kita mencari nilai payback. Untuk payback pada tahun pertama diperoleh dengan rumus min B5 dikurang B6 sehingga diperoleh 800. Untuk payback tahun kedua diperoleh dengan rumus D6 dikurang B7 dengan hasil 400. Untuk payback tahun ketiga diperoleh dengan rumus D7 dikurang B8 dengan hasil 100. Untuk payback tahun keempat diperoleh rumus D8 dikurang B9. Tetapi karena hasilnya negatif, maka kita menggunakan rumus D8. Pada tahun kelima diperoleh dengan rumus D9 dikurang 4. Kenapa dikurang 4? Karena untuk bulannya sudah diketahui 4 bulan, kemudian dikali dengan 30 dan diperoleh hasil 24. Sehingga payback dari proyek A yaitu 3 tahun 4 bulan 24 hari. Selanjutnya untuk pay discount dari proyek A pada tahun pertama diperoleh dengan rumus C5 dikurang C6 diperoleh 863,63. Untuk pay diskon pada tahun kedua diperoleh dari rumus E6 dikurang C7
sehingga diperoleh hasil 533,05. Untuk pay diskon pada tahun ketiga diperoleh dari rumus E7 dikurang C8 sehingga hasilnya 307,66. Untuk pay diskon pada tahun keempat diperoleh dari rumus E8 dikurang C9 diperoleh hasil negatif. Karena hasilnya negatif, maka kita menggunakan rumus E9 dibagi dengan C10 dan dikali 12 sehingga diperoleh hasil 10,58. Untuk pay diskon pada tahun ke-6 diperoleh dengan rumus E10 dikurang 10 dan dikali 30 sehingga diperoleh hasil 17,51. Dengan perhitungan ini diperoleh hasil bahwa pay diskon dari proyek A yaitu 4 tahun 10 bulan 17 hari. Selanjutnya kita mencari nilai NPV dari proyek A dengan rumus NPV 0,1 dari cash flow pada tahun pertama hingga tahun ke-6 dan ditambah dengan cash flow pada tahun 0 diperoleh hasil 215,89. Untuk IRR-nya menggunakan rumus IRR dari cash flow pada tahun 0 hingga tahun ke-6 diperoleh hasil 16%. Untuk MIRR menggunakan rumus MIRR dari cash flow pada tahun 0 sampai tahun 6 dengan reverse dan WACC diperoleh hasil 11%. Untuk analisis kelayakan pada proyek B dengan cash flow pada tahun 1 yaitu 200, tahun 2 yaitu 350, tahun 3-nya 350, tahun ke-4 yaitu 400, tahun ke-5 yaitu 500, tahun ke-6 600. Menggunakan cara yang sama untuk memperoleh PV 10% sehingga diperoleh nilai PV pada tahun pertama yaitu 181,82. Tahun kedua yaitu 289,26. Tahun ketiga yaitu 262,96. Tahun keempat yaitu 273,21. Tahun kelima yaitu 310,46. Tahun ke-6 yaitu 338,68. Untuk paybacknya sama dengan proyek A tadi. Dengan mengurangkan cash flow tahun 0 dengan cash flow tahun 1 sehingga diperoleh hasil 1.300. Untuk payback pada tahun 2 yaitu 1.300 dikurang dengan 350 diperoleh hasil 950. Untuk payback pada tahun 3 yaitu 950 dikurang 350 diperoleh hasilnya 600. Untuk payback pada tahun 4 yaitu 600 dikurang 400 diperoleh hasil 200. Untuk payback pada tahun 5 yaitu 200 dikurang 500 diperoleh hasil negatif 300. Karena hasilnya negatif, maka kita menggunakan rumus D28 dibagi dengan B29 dan dikali 12 diperoleh hasil 4,8. Selanjutnya untuk payback tahun 6 yaitu D29 kurang 4 dikali 30 diperoleh hasil 24. Sehingga jangka waktu payback pada proyek B adalah 4 tahun 4 bulan 24 hari. Untuk pay diskon dari tahun 1 dihitung dengan rumus C24 dikurang C25 sehingga diperoleh 1318,18. Pada tahun 2 diperoleh 1028,92. Tahun 3 diperoleh 765,96. Tahun keempat diperoleh 492,76. Tahun 5 diperoleh 182,29. Tahun ke-6 diperoleh 6,45 dan 13,77. Sehingga untuk pay diskon dengan jangka waktunya adalah 5 tahun 6 bulan 13 hari. Dengan cara yang sama dengan proyek A diperoleh NPV-nya 156,38, IRR 12,97%,
MIRR 11,08%. Selanjutnya mencari selisih dari cash flow proyek A dan cash flow proyek B, diperoleh hasil 500,50 kurang 50 kurang 150 kurang 250 kurang 250 sehingga crossover dari selisih tersebut diperoleh 6,40%, yaitu dengan menggunakan rumus IRR dari selisih tahun 0 hingga tahun 6. Setelah itu mencari NPV A dan NPV B berdasarkan WACC 0%, 5%, 6,40%, 10%, 15%, 20%, 25%. Kemudian kita buat tabelnya seperti ini. Dari perhitungan yang telah kita lakukan diperoleh tabel kesimpulan dengan payback proyek A 3 tahun 4 bulan 24 hari, payback proyek B 4 tahun 4 bulan 24 hari, pay diskon proyek A 4 tahun 10 bulan 17 hari, pay diskon proyek B 5 tahun 6 bulan 13 hari, dengan NPV proyek A 215,89, proyek B 156,38, IRR proyek A 16%, IRR proyek B 12,97%, MIRR proyek A 11%, MIRR proyek B 11,8%. Berdasarkan hasil perhitungan untuk proyek A memiliki tingkat kelayakan yang lebih baik dikarenakan untuk waktu pengembalian modal dilakukan dengan lebih cepat, NPV yang lebih besar dan IRR yang lebih tinggi. Dan dengan hal ini saya menyarankan manajer PT Pelita Indonesia untuk mengambil proyek A, karena menurut saya yang mempengaruhi dalam pemilihan proyek ini adalah NPV dan nilai IRR dari proyek A dan proyek B. Dan ternyata nilai NPV dan IRR proyek A lebih besar dan juga waktu pengembalian dananya lebih cepat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut proyek A lebih layak untuk diimplementasikan.